dikotil. Ya, diulang dulu. Ya, diulang dulu. Setelah kita belajar dapat mengetahui bagian-bagian tanaman Ya. beserta fungsinya masing-masing, dan kita dapat membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya, pintar Wastika Muspira. Silakan tepuk tangan dulu untuk Wastika Muspira yang sudah menyimpulkan tadi. Ya. Selanjutnya Wahyu Adilaga. Ya, Wahyu Adilaga, silakan disimpulkan terkait dengan materi kita tadi, bagian-bagian tumbuhan. Ya, apa yang dapat kita dapat, apa manfaat dari pelajaran kita pada hari ini terkait dengan bagian-bagian tumbuhan. Silakan Wahyu Adilaga disimpulkan. Saya dapat memahami bagian-bagian tumbuhan Ya. dan fungsi dari Ya. Oke, Wahyu Adilaga, maksudnya kita dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan, yaitu misalnya daun, bunga, buah, biji dan buah ya. Itu maksudnya tadi. Tepuk tangan dulu untuk Wahyu Adilaga. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya Hulwa Afifa. Hulwa Afifa, silakan simpulkan terkait dengan materi kita, apa yang bisa Hulwa Afifa bisa dapat pelajari, dapatkan ilmu hari ini terkait dengan bagian-bagian tumbuhan. Silakan Hulwa Afifa, silakan disimpulkan. Dari pelajaran ini saya dapat mengetahui berbagai macam tumbuhan dan jenisnya serta kegunaan dan manfaatnya. Ya, pintar Hulwa Afifa. Tepuk tangan dulu untuk Hulwa Afifa. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua ya. 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 Yang terakhir ada Noval Aditama. Noval Aditama, silakan disimpulkan terkait dengan materi kita hari ini, apa yang kira-kira Noval bisa dapat ilmu ya terkait dengan materi kita, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Silakan Noval disimpulkan, Noval. Dari pelajaran hari ini saya dapat mempelajari dari bagian-bagian tumbuhan, yaitu fungsi daun, macam-macam daun, bagian-bagian bunga, bagian-bagian buah, dan bagian-bagian biji. Ya, pintar ya Noval ya. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk Noval. Semua ya, tepuk tangan. Ya. Ya, oke, baik anakku sekalian, pelajaran kita hari ini sudah selesai, dan marilah kita mari kita tutup acara kita, tapi kita bersama-sama berdoa, yaitu doa sesudah belajar. Silakan untuk Noval dipimpin doa kita pada hari ini untuk doa selesai belajar. Silakan Noval. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hati ya Sudah selesai ya? Ya. Ya, sudah selesai untuk doanya ya, doa kita untuk doa belajar hari ini, dan saya tutup ya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku semua sudah berpartisipasi ikut dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran UKIN, ujian kinerja pada PPG tahun 2020. Mudah-mudahan anakku semua sehat-sehat selalu. Dan saya pesan ya, yang terakhir saya ingin pesan kepada anakku sekalian bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan,
yaitu selalu memakai masker pada saat kita beraktivitas. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi agar tetap stamina itu kuat ya, kesehatan itu terjaga. Kemudian yang keempat adalah jaga jarak dengan teman dan rekan-rekan kalian semua. Anak-anak sekalian, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa keluar ya, untuk masing-masing sudah bisa keluar, sudah berakhir acaranya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ya, kita istirahat. Ya, silakan ya. Ya. Oke. Ya. Oke. naik lah. Oi. Kay mak ang sa sumali na kaunto eh. Kamu kira tidak ada teman kan? Kayaknya cuma Ya, diulang dulu. Ya, diulang dulu. Setelah kita belajar akan mengetahui bagian-bagian tanaman. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Ya, sehat-sehat semua ya. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali bertemu dengan materi peduli terhadap. Ya, diulang dulu. Ya, diulang dulu. Orang 0 megabyte. Hanya bunyi. nah, harus seberapa? 12 menit 29 detik. 40. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Ya, sehat-sehat semua ya. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali bertemu dengan materi peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, dan pembelajaran ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita terlalu jauh membahas terkait dengan materi kita pada hari ini, maka sebelumnya kita berdoa bersama, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Di
dipimpin oleh Noval Aditama. Noval Aditama dan teman-teman yang lain mengikuti ya untuk doanya. Ya, silakan Noval Aditama dipimpin doanya untuk doa sebelum belajar. Silakan Noval. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, ya doa belajar sudah selesai dan dibimbing oleh Noval Aditama. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya Pak, ya Pak. Ya. Ya, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, setelah mengamati, siswa menuliskan laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Ya, anak-anak sekalian, di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ada bunga, ada buah, ada daun, ada batang, kemudian ada akar. Anak-anak sekalian mungkin sebelumnya sudah pernah dibaca ya, Noval Wastika, mungkin ada yang bisa mengulang bagian-bagian daripada tumbuhan. Silakan, siapa yang bisa? Akar, batang, daun, buah, bunga. Ya, akar, batang, daun, bunga, dan buah ya. Anak sekalian, mungkin ada yang bisa menjelaskan ya pengertian daripada akar. Ya, mungkin ada yang bisa ya, anak sekalian, mungkin ada yang bisa menjelaskan pengertian daripada akar. Silakan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Ya, Wastika ya. Ya, Wastika pintar. Noval, Lu Abipa mungkin bisa menambahkan. Noval Aditama ada gangguan. Wahyu Adilaga untuk yang dimaksud dengan akar, pengertian ya, penjelasan dari akar tersendiri ya. Silakan.
Wahyu Adilaga, silakan dijelaskan. Ya, mikrofonnya diaktifkan, Wahyu Adilaga. Hulu Apipa, silakan ditambahkan. Wahyu Adilaga. Ya. Adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di tanah atau jenis tumbuhan. Akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian fokus tumbuhan. Ya, pintar, Hulu Apipa. Silakan tepuk tangan dulu untuk semua. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu ya teman-temannya yang sudah menjawab. Nah, untuk selanjutnya ya sudah akar itu akar ya. Jadi akar juga ada macamnya, ada berbagai macam akar, yaitu akar tunggang dengan akar serabut. Ya, silakan yang bisa menjelaskan akar tunggang itu seperti apa, kemudian akar serabut itu seperti apa. Siapa duluan? Wastika. Ya. Akar tunggang sebagai tempat menyimpan makanan dan penopang bagi tumbuhan nikotin, terdiri dari satu akar utama yang besar dan akar-akar kecil yang merupakan cabang dari akar utama. Ya, oke. Ya, akar tunggang ya. Akar serabut. Akar serabut sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh secara kokoh, terdiri dari banyak akar yang berukuran sama berbentuk seperti serabut. Ya, pintar Wastika Muspira. Tepuk tangan dulu untuk Wastika. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Hulu Apipa mungkin bisa menambahkan penjelasan dari temannya tadi, dari Wastika. Akar tunggang sebagai tempat menyimpan makanan dan penopang bagi tumbuhan nikotin, terdiri dari satu akar utama yang besar dan akar-akar kecil yang merupakan cabang dari akar utama. Akar serabut sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh secara kokoh, terdiri dari banyak akar yang berukuran sama berbentuk seperti serabut. Ya. Hulu Apipa, tepuk tangan untuk Hulu Apipa. Ya. Hulu Apipa, ya, sudah menjawab terkait dengan macam-macam akar. Jadi akar itu ada dua, akar tunggang dengan akar serabut ya, sudah dijelaskan tadi. Ya, selanjutnya kita ke bagian tumbuhan, bagi-bagi tumbuhan yaitu di batang. Ya, anak sekalian mungkin ada yang bisa untuk menjelaskan pengertian dari batang. Ada siapa dulu? Ya. Keluar dulu ya. Wahyu Adilaga, silakan Wahyu Adilaga. Ya. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makan dan mendapatkan mineral dan air yang diserap akar sebagai makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Wahyu Adilaga. Ya, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan terkait dengan penjelasan pengertian matan tadi. Ya, Wastika. Ya, mic-nya ya. Ya. Siapa lagi? Hulu Apipa yang bisa menambahkan? Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi Ya. sebagai tempat
Ya, ya, pintar semua ya. Tepuk tangan untuk Guru Afifah. Ya, tepuk tangan. Ya, Wastika juga ya. Nah, jadi bagian-bagian tumbuhan itu salah satu antaranya batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, dan batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Ya. Jadi kemudian batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan yang hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya. Ada yang bisa menjelaskan anak semua untuk jenis-jenis dari batang itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ada beberapa macam. Batang rumput, batang basah. Ya, batang basah. Apalagi? Batang rumput. Batang rumput. Ya, apalagi? Batang berkayu. Batang berkayu. Ya. Jadi contoh dari batang basah itu misalnya bayam ya. Bayam itu batang basah ya. Kalau mangga misalnya contohnya itu adalah batang berkayu. Kemudian batang yang rumput ya, padi. Jadi padi itu adalah batang rumput ya. Jadi bisa dibedakan mana batang berkayu, mana batang rumput, dan mana batang yang basah ya. Oke, anak sekalian, selanjutnya kita ke bagian-bagian tumbuhan yaitu daun. Ya, anak-anak sekalian mungkin sering melihat daun, cuma belum mengetahui atau ada yang sudah mengetahui fungsinya dan ada juga yang belum mengetahui fungsinya. Silakan anakku sekalian, siapa yang bisa menjelaskan fungsi dari daun itu sendiri? Mungkin ada ya di rumahnya. Rumahnya ya, untuk pohon mangga ada siapa yang punya pohon mangga di rumahnya? Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, giok, dan tetap di batang. Ya, siapa lagi? Berlangsungnya fotosintesis dan daun mengandung banyak zat organik yang disebut klorofil. Ya, pintar. Siapa lagi? Ya, Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk pernapasan dan penguapan. ya. Tepuk tangan dulu tuh semua, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin dari berbagai daun itu ya, mungkin anak sekalian mungkin bisa membedakan ya. Kita bisa bedakan beberapa macam ya, jadi beberapa jenis daun. Ada daun melengkung ya, ada daun menjari, kemudian ada daun sejajar, kemudian ada daun menyiring ya. Ada yang bisa mengulang ya untuk jenis-jenis daun? Daun menjari, Ya, daun menjari. daun melengkung, Ya, daun melengkung. sejajar, daun mencari. Ya, daun menjari. Ya, daun mangga itu termasuk daun apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Daun menyiring ya, ya. Jadi pintar anakku semua bahwa daun mangga itu adalah termasuk daun menyiring. Kemudian daun tebu. Daun tebu itu kira-kira daun masuk kategori masuk jenis daun yang mana ya? Sejajar. Ya, jadi pintar anakku semua bahwa daun tebu itu adalah termasuk daun sejajar. Kalau daun singkong, ada yang tahu daun singkong itu termasuk daun apa ya? Daun menjari.
Ya, pintar semua, anakku semua ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk semua ya. Ya. Nah, jadi jenis-jenis daun itu ada itu daun melengkung, kemudian ada daun menjari, kemudian ada daun sejajar, kemudian ada daun menyirip. Nah, contoh-contohnya daun mangga itu daun menyirip, kemudian daun tebu. Daun tebu itu adalah daun sejajar, kemudian daun sirih itu daun melengkung, kemudian daun singkong itu adalah daun menjari ya, anak-anak semua ya. Ya. Selanjutnya kita ke bunga ya. Anak-anakku sekalian mungkin sering mendengar juga ya bahwa tidak asing lagi untuk semua bahwa di samping akar tadi bagian-bagian tumbuhan ada juga yang bunga ya. Anak-anak sekalian mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait dengan bagian-bagian bunga ya, ada yang bisa menjelaskan? Bunga adalah tumbuhan atau sebagai alat pembuatan alat perkembang atau buah biji. Ya, siapa lagi? Bagian bagian bumi adalah kemana sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, akar buah, mahkota, dasar bunga, akar biji, daun pelindung. Ya, ya. Jadi bunga itu adalah merupakan bagian tumbuhan ya, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji ya. Jadi bunga, kemudian bunga itu ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian bunga yaitu ada kepala sari, ada kepala putih, kemudian benang sari, ada tangkai putih, kemudian bakal buah ya, kemudian ada mahkota, ada dasar bunga, kemudian ada daun pelindung, kemudian ada bakal biji. Ya, jadi banyak sekali bagian-bagian daripada bunga itu, ya. Anak semua sudah tahu semua terkait dengan bagian-bagian itu yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang bisa melanjutkan bagian-bagian bunga itu sendiri? Untuk bagian-bagian bunga siapa yang bisa mengulangnya? Apa yang saya sebutkan? Ya silakan, Wahyu Dilaga. Kepala sari, kepala putih, Ya. sari, tangkai putih, Ya. mahkota, bakal buah, dasar bunga, bakal Ya. biji, daun pelindung. Ya, oke. Ya, semua sudah disebut ya untuk bagian-bagian bunga. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, tepuk tangan dulu untuk materi bunga. Silakan untuk tepuk tangan dulu untuk semua ya. Ya. Oke, kita lanjut materinya yaitu di buah ya. Ya. 20 menit mau nih Pak? Materinya di buah. 20 menit mau. Nah berapa tadi Kak? Ya, anak-anak sekalian mungkin sama seperti tadi ada beberapa bagian-bagian dari tumbuhan yaitu ada akar, ada batang, ya, ada bunga. Nah sekarang kita ini bagian-bagian tumbuhan yaitu di bagian buah ya. Anak-anak sekalian mungkin ada yang bisa menjelaskan ya fungsi daripada buah itu sendiri. Misalnya buah mangga, apa fungsinya? Ya. Ya, oke. Tepuk tangan semua ya, tepuk tangan dulu semua ya. Sudah menjawab dengan benar ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa buah itu adalah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah ya. Jadi contohnya buah mangga dan buah apel ya. Anda lihat ya semuanya, buah mangga dengan buah apel. Jadi buah terdiri atas daging buah dan biji.
Kemudian bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya, ya. Itu yang biasa kita sering konsumsi, biasanya tiap hari kita makan buah, ya. Mungkin Nopal ini banyak mau makan di rumahnya, ya. Ya. Kemudian anak sekalian mungkin ada ya, buah itu ada bagian-bagiannya. Siapa bisa memberikan contoh, ya, memberikan contoh bagian-bagian dari buah itu, ya, silakan. Ya. Rumput empat terdekat bergantung pada ranting dahan. Ya. Paling luar untuk dibuat bagian buah ini. Buah yang berada di dalam buah. Ya, pintar ya, pintar semua ya. Ya, jadi bagian-bagian buah itu ada tangkai yang berfungsi untuk melekat bergantung pada ranting atau dahannya. Kemudian kulit buah ada lapisan bawah, yaitu luar, kemudian lapisan paling luar untuk melindungi buah. Kemudian ada daging buah, yaitu daging buah itu adalah bagian buah yang dapat dimakan. Kemudian selanjutnya ada biji. Ya, bijinya itu yang biji mangga misalnya, biji mangga itu yang ditanam lagi supaya dapat melestarikan keberadaan dari mangga itu sendiri, jadi tidak putus, ya, ada bisa berkembang, ya. Dari biji bagian buah yang berada di dalam buah. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita ke materi biji, ya. Kita ke materi biji. Anak-anak sekalian, ya, apa dan fungsi daripada biji itu, ya, kalian bisa menjelaskan terkait dengan biji? Ya, ya, jadi anak sekalian, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan, ya, antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jadi jika biji ditanam, ya, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi biji memiliki keping, kemudian biji ada yang berkeping satu, ada yang berkeping dua. Kemudian biji itu, biji berkeping satu disebut monokotil, dan biji berkeping dua disebut dikotil, ya. Nah, itu semua, ya. Kemudian anak-anak sekalian mungkin ada yang bisa memberikan contoh daripada bagian-bagian biji, ya. Silakan, baik itu biji yang dikotil maupun biji yang monokotil, ya. Silakan diberikan contohnya. Ya. Ya, untuk bagian-bagian biji, ya, ada dua, yaitu misalnya dikotil, ada monokotil. Tadi anak sekalian sudah menyebutkan, ya, bukan bagian-bagian dari biji itu, contohnya kacang, ya. Kacang itu ada termasuk dikotil, ya. Biji dikotil yang mana dalam biji dikotil itu ada kulit biji, kemudian ada plumula, kemudian ada radicula, kemudian ada poros embrio, kemudian ada kotiledon, itu dikotil. Kemudian untuk selanjutnya yang misalnya jagung, ya, jagung itu adalah merupakan monokotil, ya, ya, monokotil. Dan juga ada kotiledon, kemudian bagian-bagiannya adalah jaringan buah,
kemudian kulit biji, ada endosperma, kemudian ada poros embrio, kemudian ada plumula, ada seludan, dan ada radikula ya. Jelas ya semua ya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua terkait dengan materi biji tadi ya. Oke, ya. Jadi anak-anakku sekalian, terkait dengan apa yang kalian pelajari tadi ya, itu perlu dibuatkan untuk sebuah beberapa pertanyaan ya, baik itu bagian-bagian bunga, ada apa lagi, ada biji, ada batang, ada buah, ada bunga ya. Jadi semua itu adalah bagian-bagian tumbuhan ya, yang perlu dijaga keberadaannya agar tidak habis. Ya, anak-anak sekalian, kita evaluasi ya, Saya ingin mengetahui sejauh mana pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi sekalian, ini adalah profil saya. Jadi ketika sekalian mau menjawab soalnya, ya, ini soalnya soal pilihan ganda, ya, soal pilihan ganda ujian kinerja UKIN, uji kinerja PPG tahun 2010 angkatan 2 akhir ya. Ini profil saya. Ketika anak sekalian mau menjawab soal, maka profil saya itu muncul. Ya, jadi ini evaluasinya ya. Ini evaluasi. Ya, mungkin tidak ada yang muncul di situ ya. Tidak ada. Ada yang muncul atau tidak ada? Ada. Ada ya? Itu ditulis di buku. Ya, ini langsung dijawab secara online ya. Ini langsung dijawab secara online. Yang satu ini. Ya, Pak, langsung dijawab, jawabannya tadi ketik. ya, untuk ini anak semua pakai laptop atau pakai HP sekarang ya? Laptop. Ya, pakai handphone ya? Ya, pakai Nopal, pakai laptop ya? Nopal pakai HP juga? Ya, jadi ini soalnya ya. Anak sekalian, silakan diisi. Ini profil saya ya. Ini
Kemudian ini diisi ya evaluasinya. Harus diisi dulu ya. Harus diisi dulu nama lengkapnya siapa. Ya. Noval ya. Noval Aditama ya. Noval Aditama ya. Kemudian ke bawah lagi nomor absen 001 ya. Noval, untuk Noval silakan dijawab langsung Noval. Untuk Noval ini ya. Ya, yang termasuk bagian-bagian bunga berikut ini adalah titik-titik. A. Kepala putih, kepala sari, benang sari, mahkota.